Oke, sekarang di depan gue ada Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Kita akan obrolin setelah opening berikut. Oke, sebelum masuk ke videonya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, sekarang di depan gue ada Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Review masing-masing dari smartphone ini udah ada di channel gue. Samsung Galaxy S20 FE itu sekitar ya beberapa hari yang lalu lah. Gue upload videonya, reviewnya. Sementara Xiaomi Mi 10 itu udah sekitar beberapa bulan yang lalu. Intinya adalah kedua review dari masing-masing HP ini udah ada di channel gue. Khususnya soal performa kameranya secara detail udah pernah gue bikin videonya. Jadi video ini apa? Video ini gue mau membandingkan kualitas kamera atau kualitas hasil foto antara Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Oke, sebelum nanti kita mulai, gue ada beberapa notes nih mengenai tipe-tipe video kayak gini. Pertama, ini video panjang, jadi minim edit. Nanti gue akan buka foto dan komentarin, jadi expect video yang panjang minim edit. Kalau kalian nggak tertarik dengan tipe-tipe video seperti itu, tipe video panjang dan semi ngobrol kayak gini, silahkan tutup video ini sekarang juga. Daripada bawel di kolom komentar. Oke, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan versus-versusan. Kadang-kadang tuh kalau ada video kayak gini, ini versus ini. Orang-orang tuh di kolom komen itu seolah-olah kayak, wah ini HP gue nih harus menang. Ini bukan soal menang kalah, ini bukan soal siapa lebih bagus dari mana. Jadi kalau misalkan kalian expect video kayak gitu, itu berarti video ini tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi ini bukan tentang menang-menangan. Gitu. Bukan, wih HP gue menang, wih HP gue menang. Bukan soal itu. Video ini adalah pure, gue ngambil foto pakai ini, pakai S20 FE, gue ngambil pakai Mi 10, objek yang sama. Gua akan membandingkan atau ngomentarin lebih tepatnya lah, jangan membandingkan. Mengomentari masing-masing dari hasil kualitas kameranya. Dan kalau misalkan gua ada cenderung ke sesuatu, itu lebih ke preferensi pribadi. Kalian mungkin bisa setuju sama gue, mungkin juga enggak. Karena selera kita pasti beda. Ya kadang-kadang gue nanti akan cenderung lebih ke S20 FE, kadang-kadang nanti cenderung ke Mi 10, itu wajar-wajar aja karena ini gue mengomentari dua hal yang sama lah gitu. Kualitasnya seperti apa. Jadi sekali lagi ini bukan soal menang-menang kalahan, siapa yang paling baik di antara mana, enggak. Ini adalah purely video komentar. Video commentary antara hasil foto Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Ketiga, video ini adalah atau nanti hasil-hasil foto yang gue ambil itu sifatnya spontanitas. Itu gue jadi tidak merencanakan. Jadi nanti jangan di kolom komentar kalian nanya, kok nggak ada hasil foto ini, kok nggak ada hasil foto ini, karena ini spontan. Gue lagi megang S20 FE, gue lagi megang Xiaomi Mi 10 juga. Gue bawa dua-duanya buat potret-potret, lalu hasilnya gue bandingkan. Udah, that's it. Gitu. Jadi videonya hanya sebatas itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya hasil fotonya mana, hasil ininya mana, mungkin bisa lihat di review masing-masing dari video masing-masing review smartphone ini, baik itu S20 FE ataupun Xiaomi Mi 10. Ini cuman perbandingan kamera doang, jadi gue akan komentarin kamera doang. Nanti akan gue tulis juga di title bahwa ini perbandingan hasil kualitas kamera dari Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada suhu, nggak ada performa gaming atau apa segala macam. Kalau misalnya kalian mau tahu, silakan lihat review di video-video lain atau konten-konten creator lain. Oke, jadi mari kita akan langsung seperti biasa ke iPad gue buat mengomentari hasil dari kamera
Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Let's go ke iPad. Oke, sekarang kita udah ke iPad gue. Gue udah compile semua hasil-hasil fotonya dan udah gue taruh di Good Notes supaya kita lebih asik buat coret-coret. Oke. Jadi ini ada beberapa foto, ada 10 foto kalau nggak salah. 10 foto JPEG, dan nanti setelah 10 foto ini gue sempat ngambil juga RAW-nya. Jadi RAW dari Samsung Galaxy S20 FE dan RAW dari Mi 10 itu sempat gue ambil dengan 2 skenario. Skenario-nya kayak apa nanti akan kita lihat sama-sama. Menarik menurut gue. Tapi sekarang kita lihat dan komentarin dulu JPEG-nya seperti apa. Oke, foto pertama. Jadi di sebelah kiri adalah Samsung Galaxy S20 FE dan sebelah kanan adalah Xiaomi Mi 10. Oke, sekarang kita komentarin seperti biasa soal color-nya dulu. Color-nya kalau menurut gue tetap si Xiaomi Mi 10 itu terlihat lebih warm. Dari segi white balance dia lebih warm. Kelihatannya di sini agak agak warm, agak hangat. Sementara di sini lebih cold. Tuh. Terus warna langit juga terlihat lebih warm dibanding Samsung Galaxy S20 FE. Oke, tapi overall sih perbedaannya nggak terlalu jauh. Yang justru jauh, gue sebenarnya di sini hijaunya S20 FE masih terlihat lebay, oversaturated. Tapi menurut gue udah sedikit berkurang sih dibanding terakhir kali gue nge-review Samsung. Tapi ini udah berkurang banget oversaturatednya. Tapi tetap sih masih kelihatan. Gitu. Oke, secara warna nggak terlalu berbeda antara dua ini, antara Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Lebih ke color balance aja sih perbedaannya. Terus yang cukup berbeda justru di sini adalah detailnya atau sharpness-nya. Kita lihat di sini nih. Di rumah ini bandingin sama ini. Ini masih kelihatan nih. Tuh. Detail-detail rumahnya masih kelihatan. Sementara ini udah hilang tuh. Udah sedikit hilang lah, tidak setajam Samsung Galaxy S20 FE. Ini bagian sini, bagian sini tuh. Kelihatan. Ini lebih tajam nih. Tekstur batanya ini masih kelihatan. Ini udah sedikit pudar. Gitu. Terus mana lagi, kelihatan nggak? Nggak ada. Yang paling visible sih itu ya. Yang paling visible itu soal sharpness, tapi overall dua-duanya oke. Cuman terlihat perbedaan color balance aja. Oke, ada lagi nggak di foto pertama? Nggak ada ya, paling perbedaan color balance aja, habis itu udah. Oke, next, foto kedua. Foto kedua, di sini agak beda nih, aneh juga nih. Di sini terlihat lebih natural. Kalau di sini tadi terlihat lebih warm, nih di sini justru lebih natural colornya. Nih, ini sekarang Samsung Galaxy S20 FE malah terlihat lebih warm. Sama saturasinya juga, ya mungkin ini karakternya dia sih. Karakternya di sini hijaunya tuh keangkat banget gitu. Tapi yang perbedaan yang paling kentara tuh di bagian sini nih. Kontras sama sedikit warm. Ini lebih natural. Detailnya sih si Samsung S20 FE sih seperti yang di foto pertama tadi ya. Dia lebih oke dalam hal segi detail dan sharpness tuh dia menurut gue lebih oke dibanding Mi 10. Ini bisa lihat di sini nih. Tuh. Gitu. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Udah, foto kedua udah, sekarang kita ke foto ketiga. Foto ketiga, Samsung secara color, secara
secara color balance ini cukup sama ya. Kalaupun ada perbedaan warm ini sedikit banget di bagian sini nih. Bagian sini masih ini nih. Tapi overall sama. Warna langit aja birunya yang tadi di sini tuh lumayan beda dikit. Lumayan beda banyak. Ini agak warm. Ini cold. Di sini terlihat sedikit lebih mirip. Tuh. Di sini lebih warm dikit aja. Di sini birunya lebih biru. Terus sharpness, again Samsung Galaxy S20 FE menurut gua sharpnessnya lebih dapat ya, detailnya lebih dapat dibanding Xiaomi Mi 10. Ini dilihat di sini nih, di bagian bagian gorden-gordennya nih, detailnya masih kelihatan. Terus kalau kita lihat di bagian sini nih, again lihat sharpnessnya deh. Lihat sharpnessnya tuh. Di sini detail-detail daunnya masih kelihatan. Sedangkan di sini udah apa sih istilahnya ini, smudge gini nih. Udah agak kehilangan detailnya. Di bagian sini juga nih. Tuh. Tapi udah itu aja, that's it. Ini lebih ke secara tone, secara color balance lebih mirip, sedikit warm di Xiaomi Mi 10, tapi dari segi detail tuh kalah banget Xiaomi Mi 10. Nih, sini sama sini. Detail-detail daunnya masih kelihatan di Samsung Galaxy S20 FE. Terus udah nggak ada lagi. Next foto. Nah ini kalau gue lihat Samsung Galaxy S20 FE dari segi dynamic range lebih bagus. Nih highlightnya masih bisa di maintain sama dia. Bagian sini nih yang harusnya gelap dinaikin sama dia. Sementara di Mi 10 di sini agak gelap. Tuh. Dan pada waktu gue ngambil foto ini kayaknya gue memang di tap di highlight. Jadi gue memang expose-nya di highlight. Kalau nggak salah tuh di sini ya. Kalau nggak salah gue di sini gue expose ke highlight. Tapi di Samsung Galaxy S20 FE bagian bantal ini nih shadow mid-tone-nya masih bisa dinaikin sama dia. Sedangkan di sini gelap. Di sini juga gelap nih. Paling kelihatan di sini nih. Paling kelihatan di sini nih. Sini gelap. Sini dia lebih agak sedikit naik exposure-nya. Mid-tone-nya dinaikin sama dia. Gitu. Jadi ini perbedaan. Dua-duanya masih oke sih. Nggak ada yang blown out. Highlight juga bisa di retain dengan baik. Tapi di Mi 10 dia agak sedikit kehilangan di shadow. Sini ini gelap, sini masih terang. Oke, foto ke berapa tuh? Ke-3 atau ke-4? Next. Nah, ini menurut gue menarik. Kenapa? Tadinya gue expect si Samsung Galaxy S20 FE itu hijaunya tuh lebay, hijaunya tidak natural. Tapi ternyata setelah, kalau misalkan gue lihat di layar memang iya kelihatan bahwa hijau rumputnya itu lebay, langit birunya tuh agak lebay. Tapi mungkin bisa jadi karena faktor layar HP gue juga gitu. Layar HP gue kan gue set ke vivid. Pada saat gue lihat di komputer, nah ternyata kelihatan nih, ternyata nggak lebay-lebay banget sih kalau memang situasinya kayak gini ya. Kalau tadi misalkan yang di foto pertama tadi memang setuju hijaunya memang lebay. Tapi di sini menurut gue kayaknya masih natural sih, masih enak dilihat lah menurut gue. Dari segi hijaunya daun atau langitnya yang biru itu menurut gue masih oke gitu. Nah sementara si Mi 10 karakternya dia memang natural ya. Karakternya memang natural. Ya foto ini tetap bagus gitu. Tapi kalau menurut gue justru kurang apa ya. Kurang punchy gitulah jadinya. Apalagi kalau dibandingin kayak gini ya. Kalau dibandingin kayak gini, gue
lebih suka yang Samsung Galaxy S20 FE. Karena kenapa? Secara overall look menurut gue lebih oke sih. Dari segi langitnya dan dari segi daunnya. Karena ternyata setelah gue lihat-lihat, kalau misalkan dia hijau daunnya itu tidak over processing, itu jadinya tuh enak banget gitu dilihatnya. Ini siap banget buat ya di post di sosial media atau apa gitu tanpa edit-edit. Menurut gue nih oke banget nih. Birunya juga pas, nggak lebay yang over saturated, over kontras itu enggak gitu. Di hijau juga nih, hijaunya juga. Sementara ini si Mi 10 menurut gue bagus, tapi jadinya malah kelihatan dull, malah jadi kelihatan terlalu natural gitu. Apalagi kalau dibandingin antara dua ini. Kalau misalkan gue lihat satu doang gitu, si Mi 10 ya oke sih gitu. Tapi pada saat dijajarin kayak gini dan gue lihat si Samsung Galaxy S20 FE ini warnanya lumayan pleasant to look at, tidak terlalu lebay, itu jadinya si Mi 10 malah agak kurang ya gue ngeliatnya. Gue justru ini lebih oke sih. Itu jarang-jarang nih. Biasanya tadinya gue expect nih, kenapa gue ngambil foto ini, gue memang sengaja bahwa biasanya kan karena processingnya Samsung itu hijau lebay, birunya langit lebay. Itu makanya gue coba ambil ini ya gitu. Tapi ternyata lumayan oke nih si Samsung Galaxy S20 FE. Ini malah terlalu natural. Gitu. Oke. Again, detail juga menurut gue Samsung Galaxy S20 FE lebih oke dalam detail dan sharpness. Dah, next. Nah ini juga nih, ini dua-duanya fotonya sangat bagus, baik itu Mi 10 ataupun S20 FE. S20 FE lebih kontras, nih bagian-bagian sini nih. Lebih kontras dan lebih saturate, bagian meja, kursi, nih. Tuh. Sementara ini lebih natural, lebih cenderungnya lebih natural. Tapi kalau kayak gini, gue lebih suka S20 FE sih gitu. Karena menurut gue pada saat si S20 FE itu tidak dihadapkan ke objek yang natural seperti hijau daun ataupun langit biru, itu hasilnya oke banget sih. Sharpness-nya pas dibanding ini. Terus kontrasnya juga oke. Sama saturasinya juga oke gitu. Jadi kalau misalkan again kalau dibandingin kayak gini, kalau misalkan ditutup satu aja, gue cuma lihat yang Mi 10, gue pasti suka Mi 10. Karena kenapa? Karena natural banget gitu hasil fotonya. Tapi pada saat disandingin kayak gini, jadinya gue milih S20 FE sih gitu. Karena dia secara kontras oke, tidak terlalu lebay, secara saturasi juga tidak terlalu lebay. Gitu. Again, dua-duanya hasil fotonya oke banget. Nih, lihat di piringnya deh. Gue gedein bentar. Pada saat di piring, di sini dia saturasinya hilang nih. Harusnya nggak gini saturasinya. Ini lebih pas. Oh. Kalau kita boleh sedikit pixel peeping ya, gue lebih suka ini nih. Ini saturasinya udah turun. Ini oke nih. Ini masih bisa di maintain sedikit, tapi ini udah hilang banget nih. Piring yang bagian sini. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada. Next. Nah, ini juga nih. Di sini baru gua lebih milih Mi 10. Kenapa? Seperti yang udah gue perkirakan. Samsung pada saat dihadapin sama objek natural itu take out-nya adalah lebay. Nah, ini kelihatan banget nih. Lihat nih. Hijaunya kayak gini nih. Mungkin sebenarnya lebih ada faktor lighting juga sih gitu. Ada faktor lighting dalam arti gini, pada saat dia lightingnya keras banget, itu pasti dia cenderung naikin saturasi sama naikin kontrasnya gitu. Contohnya ini nih,
Ini lagi terik banget nih. Ya masih di golden hours, tapi gue inget ini sekitar jam 7:30 8 lah. Ini langsung kelihatan nih daun-daunnya nih. Lebay, lebay, lebay. Warna bunganya juga nggak kayak gini nih, lebay banget nih. Gitu. Ya warna bunganya sendiri sebenarnya merahnya tuh merah emang striking gitu, tapi harusnya nggak kayak gini. Nah ini lebih pas menurut gue. Nih, di sini hijaunya Xiaomi Mi 10 mantep, on point. Bunganya juga, bunganya warnanya on point. Top. Ini lebay. Lebay. Gitu. Oke, next. Ada lagi nggak? Nah ini juga gue sengaja. Ini hijau semua. Daun-daun nih hijau semua. Gue sengaja gue mau ambil pakai Samsung dan pakai Mi 10. Ya sesuai ekspektasi. Ini hijaunya agak sedikit lebay. Nih, lebay. Ini lebih oke. Lebih oke nih. Terus perbedaan juga di sini nih. Lihat nih. Ini highlightnya masih bisa tercapture sama si Mi 10. Tapi si Samsung Galaxy S20 FE entah kenapa dia kayak nurunin highlightnya malah nggak ada. Padahal sebenarnya ini ya gue motonya kan sekali dua gitu kan. Harusnya juga kayak gini nih. Karena gue ingat banget nih. Harusnya lightingnya highlightnya ada nih. Tapi ini entah kenapa dia hilang, diturunin kayaknya sama dia. Tuh. Ini juga nih. Tuh. Nggak ada. Di sini gue lebih ke Mi 10 sih. Oke, next. Masih ada lagi nggak? Merah. Nah, merahnya juga nih. Ini gue mau ngecek juga pada saat objek dengan warna yang striking, tapi bukan objek natural, bukan daun, bukan bunga, bukan langit gitu. Gue mau lihat. Di sini baru kelihatan performanya Samsung Galaxy S20 FE. Secara warna dia sanggup buat ngeluarin saturasinya lebih oke dibanding ini. Mi 10 yes lebih natural memang, tapi jadinya malah dull. Apalagi kalau misalkan dibandingin kayak gini. Berarti udah beberapa kasus tuh ya tadi dibandingin antara yang natural sama yang menurut kita Samsung jadinya tuh over processing. Tapi pada saat dibandingin ini, kalau gue preferensi pribadi lebih milih Samsung Galaxy S20 FE. Nih, merahnya keluar, terus si warna hijau dari ini apa sih? Pupuk kayaknya kalau nggak salah. Kemasan pupuk. Ini hijaunya keluar banget. Ini malah lebih dull. Ini juga malah lebih dull. Less saturate. Gitu. Ini keberapa nih? Tadi ada juga kan mana ya? Kayak gitu juga tuh kasusnya. Kasusnya mana? Ini nih, ini juga nih. Kasusnya kayak gitu juga. Pada saat dibandingin, gue cenderung lebih milih S20 FE karena warnanya lebih eye pleasing. Ini enggak. Ya, ini juga nih sama tadi ini. S20 FE warnanya lebih eye pleasing. Mi 10 lebih dull, lebih less saturate gitu. Oke, ini terakhir kalau nggak salah deh. Ya terakhir, betul. Ini gue mau lihat aja sih dari segi exposure seperti apa. Ini karena gue suka aja gambar sih, framingnya gue suka gitu. Jadi ada garis-garis ini nih sama garis-garis ini, gue suka. Tapi overall dua-duanya oke sih. Mi 10 secara exposure lebih lebih turun exposure-nya. Ini naik dia, lebih tinggi, lebih terang lah. Tapi ini karena gue suka framingnya sih. Gitu. Udah habis, udah 10 gambar. Jadi kira-kira kayak gitu. Di satu sisi ada dua-duanya oke antara S20 FE dan Mi 10. Tapi pelajaran yang gue ambil dari eksperimen ini, dari tes ini adalah ternyata processingnya S20 FE pada saat lightingnya bener ternyata tidak
terlalu buruk kok. Tadi gue selalu nyangka tuh Samsung over processing gitu. Tapi ternyata pada saat lightingnya pas itu ternyata masih cukup enak buat dilihat gitu. Bahkan kalau misalkan dibandingin kayak gini ke HP yang kita tahu processingnya lebih natural, ternyata malah kelihatan lebih dull. Malah si Samsung lebih oke gitu. Itu sih yang gue dapat dari tes berikut ini gitu. Itu dia. Nextnya masih ada lagi. Nextnya kita akan coba utak-atik RAW. Tadi gue sempet intip hasil RAW-nya sedikit aja, menarik. Jadi gue ambil RAW dengan B10 dan S20 FE dan gue coba utak-atik mana RAW yang lebih oke di antara kedua HP ini gitu. So, yang ini udah dulu, habis itu nanti kita akan nyambung lagi performa RAW dari Xiaomi Mi 10 dan Samsung Galaxy S20 FE. Let's go. Oke, kalau tadi kita udah analisa dan gue bikin komentar beberapa hasil foto dari Samsung Galaxy S20 FE dan Mi 10. Kalau tadi JPEG-nya, kemarin gue ambil juga adalah RAW-nya. Gue penasaran performa RAW-nya kira-kira di antara kedua HP ini seberapa beda apa enggak sih gitu. Oke, dan oh ya, RAW-nya gue ambil langsung dari aplikasi kamera. Jadi nggak seperti biasanya gue pakai Lightroom, enggak. Karena S20 FE ini udah punya kemampuan buat ngambil RAW, begitu juga dengan Xiaomi Mi 10 udah bisa ngambil RAW. Jadi dua-duanya gue ambil dari aplikasi kamera bawaan. Oke. Hasil fotonya udah gue taruh di Lightroom. Jadi sekarang kita akan utak-atik. Kita buka Lightroom. Nah, ini dia hasil fotonya. Jadi gue ada 4 foto. 2 dari Samsung Galaxy S20 FE dan 2 dari Xiaomi Mi 10 gitu. Skenarionya seperti apa? Skenario pada saat itu adalah gue ngambil 2 stop underexpose dan 2 stop overexpose. Kenapa gue mau ngambil gitu? Gue mau lihat apakah RAW-nya sanggup buat meretain informasi yang pada saat itu gue ambil. Kayak misalkan pada saat underexpose 2 stop, apakah dia mampu buat meretain shadow-nya baik lagi menjadi lebih oke, lebih terang. Begitu juga dengan pada saat gue overexpose, apakah highlight-nya bisa gue turunin untuk mencapai image yang lebih ideal. Karena harusnya teorinya pada saat RAW-nya bener, itu highlight-nya masih ada, datanya masih ada, jadi kita bisa recover. Gitu. Itu kenapa gue ambil kayak gini, tuh overexpose 2 stop. Ini gue ambil underexpose 2 stop. Gitu. Oke, sekarang kita mulai dari yang underexpose dulu. Oke, kita yang underexpose, kita coba balikin exposure-nya atau image-nya. Ini underexpose 2 stop. Ini gue lupa ini apa sih? Ini dari mana nih? Ini dari Samsung. Oke, ini dari Samsung Galaxy S20 FE. Jadi ini situasinya underexpose seperti kalian lihat, gelap. Sekarang kita coba balikin lagi di bagian shadow-nya dulu. Mungkin kita naikin exposure-nya dikit. Sekitar 1. Sekarang shadow-nya kita liatin. Shadow-nya oke. Masih oke sih ya, harusnya kalau misalkan underexpose harusnya nggak ada masalah sih. Gitu. Jadi kita naikin dulu. Ini masih bisa kita retain. Ini yang tadinya Yang tadinya gelap bisa kita retain dengan baik dan detailnya pun masih ada. Kalau misalkan highlightnya kita turunin untuk balikin lagi highlightnya itu masih bisa. Di bagian langit nih, di bagian langit let's say misalkan gue mau balikin masih bisa. Let's say gini masih oke. Terus kalau colornya kita naikin saturasinya.
masih oke sih. Terus kita utak-atik birunya, color mix, saturasinya birunya kita naikin, masih enak sih. Kalau menurut gue sih kalau underexpose nggak ada masalah, masih oke. Tuh, kalau kita otak-atik masih bisa banget. Tuh, gini pun masih oke. Birunya kita mainin, masih oke. Gak ada masalah kalau underexpose. Ini yang Samsung ya. Sekarang kita ke yang Mi 10. Kita lihat Mi 10. Apakah shadownya masih bisa kita recover? Ya sih. Masih bisa. Masih bisa sih. Tuh. Dan ini si Mi 10 ini dia lebih flat dibanding si Samsung tadi. Tuh. Tapi shadow nggak ada masalah. Sekarang kita coba naikin kontrasnya dulu. Oke. Sudah, kita ke saturasi. Oke. Shadownya naikin lagi deh. Highlightnya turunin, exposure kita naikin. Highlightnya turunin. Birunya saturasi kita naikin. Nah. Tuh. Masih oke sih. Sebelum, sesudah. Ini underexpose 2 stop. Ini kita retain, dia bisa balik lagi. Underexpose 2 stop, kita retain bisa balik lagi. Itu yang Xiaomi, ini yang Samsung. Underexpose bisa balik. Underexpose balik lagi. No problem kalau underexpose. Sekarang kita lihat highlight. Nah, highlight nih biasanya karena digital biasanya itu paling susah buat meretain highlight. Gitu. Meretain highlight. Beda sama film. Kalau film itu katanya you cannot clip highlight karena dia pasti akan selalu dapet tuh highlightnya. Tapi digital itu susah banget. Sekarang kita kemana dulu? Samsung dulu deh. Ini Samsung bukan nih? Samsung. Oke, ini Samsung ya. Ini Samsung seperti kalian lihat langit blown out, gorden ini blown out, tanaman-tanaman di sini juga blown out. Kita lihat, kita akan meretain informasi highlight itu apakah masih bisa dibalikin lagi highlightnya gitu. Karena raw yang oke itu seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, ke light, kita coba turunin highlightnya. Oke, kita coba turunin highlightnya. Oke, exposure-nya juga kita turunin. Nah, dia masih dapat tuh. Masih dapat. Walaupun di bagian sini nih, ya dia nggak blown out, tapi agak sedikit putih. Ini juga nggak bisa di retain lagi, tapi menurut gue masih oke nih. Kalau kita naikin, nah, tuh, shadownya naikin dikit. Kalau kita saturasinya kita naikin dikit, itu masih oke. Terus si langitnya misalkan, langitnya birunya kita naikin gitu, saya oke. Tuh. Hitungannya masih oke ya, walaupun tidak sempurna. Kenapa gue bilang tidak sempurna? Nih, lihat bagian gorden ini nggak bisa di-recover nih. Detail hilang, detail hilang, detail hilang. Ini bagian sini nih, aduh nggak kelihatan sih. Bagian gorden yang putih-putih ini nih, ini nggak bisa di-retain lagi. Tadi kan gini nih. Tuh. Tapi langit masih bisa. Tadi kan kayak gini.
Tadinya kayak gini, overexpose 2 stop. Kita coba retain highlightnya. Langit masih bisa di save, tapi golden ini enggak nih, dia blown out. Tuh, white pun udah nggak bisa. Jadi ya itu dia hasil dari Samsung. Langitnya masih bisa, golden hilang, tapi overall masih oke. Sekarang kita lihat Mi 10. Sekarang kita lihat Mi 10. Apakah dia sanggup meretain highlightnya? Ini blown out banget nih. Tuh. Kita lihat highlightnya. Exposure kita turunin dulu deh. Exposure kita turunin 2. Highlightnya sekarang kita turunin. Lihat. Lihat langit dan lihat gordennya. Bisa di save nggak? Nggak bisa. Kalau tadi si Samsung masih lebih masih lebih oke lah, langitnya masih dapat nih. Kita brodap, kita kebawahin highlightnya, langitnya masih dapat, walaupun golden hilang. Tapi di sini langit pun udah nggak dapat tuh hilang semua. Highlightnya gue turunin nggak dapat dia, shadow juga nggak dapet. Coba kita turunin semua ya. Exposure kita turunin, highlight kita turunin. Tuh nggak ada. Tuh cuman blacknya doang nih hilang. Artinya apa? Ini informasinya nggak bisa di recover lagi. Nggak bisa di recover lagi. Udah hilang. Jadi nggak bisa kita turunin lagi. Jadi RAW-nya ya kualitasnya gitulah. Kalau misalkan kita pakai RAW mirrorless gitu, kayak gini nih masih bisa nih. Highlight kita kayaknya nggak cuma mirrorless deh. Samsung Galaxy M51 waktu itu bisa loh. Highlightnya gue recover, balik lagi dia. Ini nggak bisa. Tuh, tetap blown out. Kalau misalkan exposure-nya gue turun, nggak dapat juga. Tuh. Harusnya idealnya adalah pada saat highlight-nya gue turunin, misalkan kayak gini nih. Highlight-nya gue turunin, dia turun highlight-nya. Gitu. Sementara si Samsung tadi masih bisa diselamatkan langitnya, walaupun golden enggak. Tapi di sini semuanya udah nggak bisa diselamatkan. Gitu. So, Samsung hasil RAW-nya lebih bisa diutak-atik. Xiaomi Mi 10 nggak bisa. Gitu. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Hasil tes dan komentari dari Samsung Galaxy S20 FE dan Xiaomi Mi 10. Again, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini cuman keisengan gue belaka. Jadi kebetulan gue lagi megang dua-duanya, ngambil objek yang sama, dan kira-kira komentarnya seperti apa. Ternyata menurut gue ada hal-hal yang tadi cukup menarik juga di antara dua HP ini, Samsung Galaxy S20 FE dan Mi 10. Yang pertama, tadi kalau misalkan gue bisa tarik kesimpulan, ternyata Samsung Galaxy S20 FE pada saat lightingnya tidak terlalu keras, ternyata oversaturated dan over contrast dan over processingnya masih bisa ditolerir. Ternyata ya, gue juga baru sadar pada saat tadi lihat foto. Khususnya pada saat dibandingin dengan HP yang kita tahu punya karakteristik yang lebih natural gitu. Kayak misalkan si Xiaomi Mi 10 ini. Ternyata ini nggak terlalu buruk juga sih. Itu yang pertama. Yang kedua yang gue pelajari dari komentar ini adalah RAW-nya Samsung Galaxy S20 FE masih bisa lebih diotak-atik dibanding Xiaomi Mi 10 gitu. Nah, itu dia kesimpulannya. Tulis kalau kalian suka video-video kayak gini dalam komentar, mungkin kasih gue ide kira-kira bikin komentari foto smartphone apalagi, tulis aja di kolom komentar, nanti mungkin akan gue pertimbangkan buat gue bikin video-video kayak gini lagi. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time. Bye.